Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat berjumpa lagi torang semua di hari Minggu ini. Torang bersyukur karena hari ini Tuhan masih boleh sertai torang semua. Tuhan sudah jaga torang ketika torang tidur tadi malam. Sampai saat ini Tuhan masih boleh berikan torang semua nafas kehidupan. Torang bersyukur karena torang punya Allah yang begitu luar biasa. Dan saat ini torang tahu ini adalah hari Minggu. Dan torang sebagai anak-anak Tuhan, torang tahu bahwa torang punya satu tanggung jawab kepada Tuhan. Yaitu apa? Ya, beribadah kepada Tuhan. Nah, saat ini torang semua mari engkau ajak torang siapkan torang pe hati semua. Torang mau beribadah kepada Tuhan. Torang mau memuji nama Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah jaga torang semua. Nah adik-adik, torang puji nama Tuhan itu bukan cuma nanti hari Minggu. Tetapi setiap hari, kapan saja torang memuji Tuhan. Mulai dari terbitnya matahari, bahkan sampai tenggelamnya, torang harus tetap memuji Tuhan. Nah saat ini engkau ajak torang semua memuji Tuhan dengan satu lagu pujian yang berkata, dari terbit matahari. Torang angkat pujian ini dengan penuh semangat. Dari terbit matahari. Sambil tepuk tangan. Dari terbit Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Iya, mari torang satu dalam doa. Torang berdoa. Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan yang sudah boleh menjaga kami, Tuhan yang sudah boleh memelihara kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, walaupun saat ini kami masih harus beribadah di rumah, tetapi itu tidak menjadi suatu halangan bagi kami untuk datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, Tuhan pimpin kami semua di dalam ibadah kami di pagi hari ini. Agar supaya ibadah kami di pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, engkau mau tanya, siapa di antara adik-adik ini yang mau ikut Tuhan? Siapa yang mau ikut Tuhan Yesus? Angkat tangan. Nah, walaupun engkau tidak lihat satu persatu secara langsung, tetapi engkau percaya pasti adik-adik semua mau ikut Tuhan Yesus. Tapi tunggu dulu. Ikut Tuhan Yesus itu bukan karena terpaksa, bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena kakak atau adik, atau bahkan nanti bukan karena hadiah. Karena mau dapat hadiah baru orang ikut Tuhan Yesus. Bukan karena itu semua, tetapi karena apa? Karena orang cinta pada Tuhan Yesus. Ya, saat ini engkau akan ajak orang semua bangkit berdiri. Semua semangat bangkit berdiri. Orang angkat satu pujian yang berkata, aku mau ikut, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Sambil orang lihat gerakan dari Enci di belakang. Semangat orang harus ceria karena ini pagi yang penuh dengan keceriaan.
Aku mau ikut, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena apa? Cinta Tuhan. Mana cintanya? Cinta. Lebih besar lagi. Cinta Tuhan. Aku mau ikut Tuhanku. Aku mau ikut, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Mana cintanya? Cinta. Lebih besar lagi. Cinta. Lebih besar lagi. Cinta Tuhan. Ya. Puji nama Tuhan karena torang sudah menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan. Karena kenapa torang harus mencintai Tuhan? Karena Tuhan itu sudah lebih dulu mencintai torang. Tuhan itu sudah lebih dulu mengasihi torang. Sehingga apa? Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib demi cintanya patorang semua. Nah, adik-adik, cinta Tuhan itu tidak dapat diukur. Baik dalamnya maupun luasnya tidak dapat orang ukur. Karena semakin hari cinta Tuhan semakin bertambah. Semakin hari kasih Tuhan itu semakin bertambah di dalam kehidupan torang. Dan saat ini masih berdiri, engkau ajak torang menyanyi bersama, bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya, dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus, kasih Yesus, indah-indah, oh indah, kasih Yesus, indah-indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah, kasih Yesus, indah-indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Ya, adik-adik, saat ini torang akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum torang mendengarkan cerita firman Tuhan, mari torang siapkan torang pe hati untuk menerima berkat firman Tuhan. Sambil torang persiapkan hati, mari torang angkat satu pujian
firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Makin besar. Berbuah, 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 Makin besar. berbuah, berbuah, berbuah. firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan Ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, berbuah, Makin besar. berbuah, berbuah, Makin besar. berbuah, 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 berbuah. Ya, selamat hari Minggu adik-adik semua. Nah, bersyukur torang hari Minggu ini aku dapat ulang. Cepat kan hari Minggu? Itu tandanya Tuhan menyertai kita. Itu tandanya Tuhan menjaga kita sehingga di hari Minggu ini kita bisa bertemu lagi. Kita dalam keadaan sehat, kita masih punya mama papa, keluarga kita masih ada. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Itu karena Tuhan memelihara kita. Hari ini engkau akan bercerita tentang satu kisah di Alkitab yang menunjukkan bagaimana Tuhan menyertai satu keluarga yang percaya kepada Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di hari Minggu ini, kami semua dapat datang lagi, kami dapat bersama-sama beribadah di ibadah sekolah minggu. Tuhan, pimpin kami supaya kami dapat mendengarkan cerita dengan baik, kami dapat fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada zaman dahulu, hiduplah suatu keluarga yang sangat mengasihi Tuhan. Keluarga ini berasal dari bangsa Israel. Bangsa Israel pada waktu itu makin hari makin bertambah banyak. Bangsa Israel hidup di tengah-tengah negara Mesir. Mereka hidup di tanah Mesir. Namun, pada waktu itu, negara Mesir dipimpin oleh seorang raja yang baru. Raja Mesir yang biasanya disebut Firaun. Raja yang baru itu, raja yang tidak mengasihi Tuhan. Dia tidak mengasihi umat Tuhan, yaitu bangsa Israel. Sehingga, pada waktu itu, Raja Firaun mengeluarkan perintah kepada prajurit-prajuritnya bahwa prajurit-prajurit Mesir harus membunuh bayi-bayi laki-laki dari bangsa Israel. Bayi yang baru lahir, laki-laki harus dibuang ke sungai Nil. Raja ini begitu kejam. Itulah yang dia perintahkan kepada prajurit-prajuritnya. Namun, keluarga dari bangsa Israel ini diberikan Tuhan seorang anak laki-laki. Ibu ini sangat mengasihi anaknya, dirawatnya hari demi hari. Sang ibu berusaha untuk menjaga merawat bayi ini agar tidak ditemukan oleh prajurit-prajurit Mesir. Makin hari, bayi ini makin bertambah besar. Namun sang ibu merasa bahwa tidak aman lagi jika harus terus merawat bayi ini di rumahnya. Kemudian sang ibu pun memutuskan untuk
membuat satu keranjang. Buat keranjang yang sangat bagus, keranjang yang sangat kuat. Kemudian diletakkannya bayi kecil itu. Kemudian dibawanya ke sungai Nil yang ditutupi oleh rumput-rumput agar tidak dilihat oleh prajurit-prajurit Mesir. Sang ibu pun mengizinkan kakaknya Miriam untuk mengikuti bayi itu. Ketika Miriam mengikuti bayi yang ada di sungai itu, yang adalah adiknya, di hari yang sama, putri dari Raja Mesir itu, putri Firaun, berada di sungai Nil itu. Sang putri melihat bahwa ada keranjang yang lewat di sungai itu. Perintahkanlah putri Firaun ada pembantu-pembantunya untuk mengambil keranjang itu. Ketika dibuka, ternyata keranjang itu berisi seorang bayi kecil yang sangat lucu. Dan timbullah rasa kasihan oleh putri Firaun ini. Dan dia pun mengambil bayi itu. Melihat itu, Miriam sang kakak langsung saja menemui putri Firaun itu. Dan Miriam berkata kepada putri Firaun, "Bagaimana jika putri mengizinkan saya untuk mencarikan seorang yang dapat merawat bayi kecil ini?" Putri Firaun pun merasa itu adalah ide yang bagus. Putri Firaun pun mengizinkannya mencarikan seorang yang dapat menjaga bayi itu. Kemudian Miriam segera memanggil ibunya. Dibawakannya kepada putri Firaun. Putri Firaun pun mengizinkan ibu ini untuk merawat bayi kecil ini hingga besar nanti dan hingga kembali lagi kepada putri Firaun. Namun putri Firaun tidak menyadari bahwa bayi kecil ini adalah anak dari ibu ini. Dibawalah anak kecil ini dan dirawat hingga besar. Ketika sudah besar, ibu ini pun membawanya kembali kepada putri Firaun. Dan putri Firaun menamainya dengan nama khusus, yaitu Musa, yang artinya diambil dari sungai Nil. Nah, cerita ini kita dapat melihat bahwa bagaimana Tuhan menjaga Musa pada waktu itu. Dari waktu dia masih bayi, padahal di tengah-tengah prajurit-prajurit Mesir yang sangat kejam. Namun Tuhan bisa memakai putri Firaun sehingga Musa dapat terselamatkan. Dan sang ibu pun dapat merawat Musa hingga besar. Nah, itu adalah rencana Allah. Allah merencanakan agar Musa bisa terus tumbuh hingga besar, bahkan hingga dewasa. Karena Allah punya tujuan khusus untuk Musa, yaitu kedepannya nanti Tuhan Allah akan memakai Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Karena bangsa Israel terus disiksa di tanah Mesir. Nah, Tuhan Allah sudah merencana melalui Musa sehingga dipeliharanya Musa hingga besar. Karena Tuhan Allah sudah berjanji kepada bangsa Israel bahwa mereka akan mempunyai tempat khusus untuk mereka beribadah, untuk mereka tinggal. Nah, kita dapat melihat bahwa rencana Allah begitu luar biasa, bukan? Tuhan Allah menjaga, melindungi Musa. Melalui cerita ini adik-adik, bukan hanya Musa saja yang dijaga
dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Begitu juga adik-adik semua. Tuhan akan menjaga dan memelihara adik-adik semua. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan Allah akan menjaga dan memelihara kita. Nah, seperti Musa dipelihara oleh keluarga. Bagaimana Tuhan mempunyai rencana untuk Musa, begitu juga kita. Kita dijaga, dipelihara oleh keluarga kita, mama papa kita. Tuhan memberikan itu semua untuk memelihara adik-adik semua. Itu adalah pemberian Tuhan. Bagaimana Tuhan menjaga, memelihara kita. Menutup bagian firman Tuhan di hari Minggu ini, aku ada ayat hafalan yang terdapat di Mazmur 23 ayat 4a sampai c. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sekali lagi, Mazmur 23 ayat 4a sampai c. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur bahwa cerita firman Tuhan di hari ini mengingatkan kami bagaimana Tuhan memelihara Musa. Begitu juga kami tahu bahwa Tuhan akan memelihara kami. Tuhan, kami percaya bahwa dimanapun kami berada, Tuhan akan senantiasa menjaga, melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, tadi torang sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Engkau harap cerita firman Tuhan yang sudah torang dengar tadi bukan cuma berlalu begitu saja, tetapi firman Tuhan itu boleh mendapatkan tempat di dalam torang pe hati, dan firman Tuhan itu boleh berbuah di dalam torang pe kehidupan, supaya semakin hari torang menjadi anak-anak yang semakin mencintai Tuhan dan semakin dengar-dengaran kepada Tuhan. Nah, adik-adik, di sepanjang minggu yang berjalan ini, mulai sejak tanggal 10 Agustus sampai tanggal 16 Agustus, ada torang pe teman-teman yang berhari ulang tahun. Nah, saat ini engkau akan bacakan dorang punya nama-nama. Ada Anugrah Mongkau, ada Javier Koyo, Nathanael Anugrahang, Gareth Pasombah, ada Sky Shalom, ada Anggreni Koyo, ada Ananya Sarean, Clayton Telando, dan Giovanni Rotin Sulu. Nah, demikian torang teman-teman yang berhari ulang tahun, dan saat ini torang akan berdoa. Tapi sebelum torang berdoa, mari torang siapkan torang pe hati semua. Torang angkat satu pujian yang berkata, Tuhanku satu. Sikap berdoa semua. Tuhanku satu, namanya Yesus, Juru Selamatku, namanya Yesus, Dia nomor satu dalam hatiku. Tuhan Yesus Kristus. Tuhanku satu. Tuhanku satu, namanya Yesus, Juru Selamatku, namanya Yesus, Dia nomor satu dalam hatiku.
Allah kita berdoa. Tuhan Yesus, benar Tuhan, Engkau yang adalah Tuhan satu-satunya di dalam kehidupan kami. Engkau yang sudah menjaga kami, Engkau yang sudah memimpin kami. Amat terlebih juga ya Tuhan, Engkau yang sudah memimpin jalannya ibadah kami di pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga hampir berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan bagi kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman kami ya Tuhan, yang di sepanjang minggu yang berjalan ini berhari ulang tahun. Tuhan sertai mereka, Tuhan berkati mereka ya Tuhan, sebagaimana ya Tuhan yang sudah boleh menjaga, membimbing, memimpin mereka di tahun-tahun yang sudah mereka lewati. Biarlah ya Tuhan, Engkau juga yang nantinya akan menjaga, membimbing, memimpin mereka di dalam mereka menjalani hari-hari kehidupan mereka. Agar supaya anak-anak ini boleh semakin hari semakin cinta Tuhan. Dengar-dengaran kepada orang tua, amat terlebih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga berikan kepada mereka semakin hari semakin memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga berkati untuk kehidupan mereka, pendidikan mereka ya Tuhan. Agar supaya semakin hari ya Tuhan mereka semakin menjadi anak yang pinter, anak yang luar biasa, amat terlebih anak yang diperkenankan oleh Tuhan. Berkati juga kedua orang tua mereka ya Tuhan, yang senantiasa menjaga, membimbing, mendidik mereka ya Tuhan. Berkati mereka dalam pekerjaan usaha mereka ya Tuhan. Dan biarlah mereka selalu senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka, amat terlebih di dalam mereka mendidik anak-anak mereka ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami berdoa juga ya Tuhan, kalau mungkin saat ini kami masih diperhadapkan dengan situasi pandemi virus corona yang sampai saat ini belum berakhir. Tapi biarlah ya Tuhan, kami bermohon kepadamu ya Tuhan, Engkau yang nantinya akan menolong kami, menjauh-jauhkan kami dari berbagai macam sakit penyakit virus ini ya Tuhan. Dan kami bermohon suatu kelak nanti akan ada vaksin yang nantinya boleh membantu mengatasi permasalahan virus ini, sehingga apa yang kami inginkan, kami harapkan untuk kembali bisa beribadah di rumah gereja dan kembali belajar secara normal di sekolah, itu semua bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saat ini torang sudah mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, dan aku harap torang semua tetap jaga kesehatan, tetap tinggal di rumah, dan terus rajin belajar, terus baca Alkitab, rajin berdoa, dan kiranya Tuhan Yesus akan senantiasa membimbing dan memelihara torang semua. Shalom, selamat pagi.